Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih caranya menciptakan suatu produk hukum yang berkualitas. Nah, kita ambil contoh surat kuasa. Surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang tertera pada pernyataan tersebut. Surat ini biasanya berkenaan dengan kegiatan pelaksanaan penugasan kegiatan penting, sehingga diperlukan suatu surat kuasa. Nah, oleh karena itu, biasanya surat kuasa itu ditempel dengan materai pada kolom tanda tangan pemberi surat kuasa. Dalam kasus hukum, penasihat hukum harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa untuk mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Seseorang penasihat hukum atau advokat tidak berwenang melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan seseorang dalam menyelesaikan suatu perkara. Nah, berikutnya ada jenis-jenis surat kuasa. Yang pertama ada surat kuasa umum. Adalah surat kuasa dari si pemberi seseorang kepada orang yang lainnya untuk mengurus beberapa atau seluruh perbuatan hukum yang menyangkut kepentingan dari si pemberi kuasa. Misalnya itu surat kuasa untuk mengurus harta bendanya. Nah, berikutnya ada surat kuasa khusus, yaitu surat kuasa yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang yang lainnya, yang dalam surat kuasanya harus disebutkan secara khusus kuasa itu untuk perbuatan hukum tertentu. Misalnya surat kuasa dari klien kepada advokat untuk mengajukan gugatan utang piutang kepada A. Nah, berikutnya ada surat kuasa pribadi. Adalah dokumen yang tidak memiliki bentuk formal. Ini berarti surat tersebut diterbitkan oleh individu atau orang pribadi. Nah, oleh karena itu tujuan surat ini berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti mengambil barang, dokumen, dan juga hal yang serupa. Nah, berikutnya ada surat kuasa resmi. Itu adalah jenis dokumen formal. Nah, biasanya surat ini dikeluarkan oleh perusahaan, organisasi, lembaga pemerintahan untuk tugas perjalanan atau menghadiri kegiatan. Nah, berikutnya ada bagian-bagian dari surat kuasa. Di bagian perdata atau bahkan pidana terdiri dari yang pertama itu harus ada judul, kemudian kalimat pembuka, ketiga identitas pemberi kuasa, keempat identitas penerima kuasa, kelima sifat pemberian kuasa, keenam perbuatan yang dikuasakan, ketujuh klausul hak retensi atau opsional, kedelapan pemberian hak substitusi opsional juga, penutup termasuk dengan tanggal berlaku dan dikeluarkannya surat kuasa. Nah, yang terakhir ada pembubuhan dengan materai. Nah, jadi keabsahan surat kuasa itu dapat kita lihat yang memiliki format dan isi yang berbeda tergantung pada keperluannya. Selain itu, surat juga memiliki ciri-ciri yang khas seperti menggunakan kata-kata yang tegas dan juga jelas, dilengkapi dengan tanggal dan nomor surat, serta ditanda tangani si pemberi kuasa. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari, surat kuasa itu memiliki peran yang sangat penting dalam mengurus berbagai hal, baik dalam bidang berbisnis, administrasi, maupun hukum. Nah, adapun dasar hukum surat kuasa terdapat pada pasal 1792 KUHP Perdata yang menjelaskan bahwasanya pemberian surat kuasa adalah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada seseorang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Nah, jadi ini dia beberapa contoh dari template surat kuasa. Dan ini proses pembuatan surat kuasa supaya menjadi surat yang berkualitas.